Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya selalu dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini Sabtu 12 November 2022 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Allah yang kutodiki, saitu busoni debatado, siat tangan ni banua torui. Ai jakononado au. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seminggu ke depan kita sudah memasuki minggu akhir tahun gerejawi atau minggu ujung tahun Parhuriaun. Minggu akhir tahun gerejawi mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan sampai kepada akhir segala sesuatu. Segala ciptaan Tuhan akan berakhir atau mati, tidak ada yang abadi. Hanya firman Tuhan yang kekal, abadi dan tidak akan pernah berakhir. Para bapak gereja kita mengatakan memento mori, ingatlah akan hari kematianmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi sebagian orang kematian merupakan momok yang sangat mengerikan atau menakutkan. Saking takutnya terhadap kematian sampai membicarakannya pun harus permisi atau marsatabi. Satabi jabuon katanya. Takut kalau kematian itu terjadi di rumah itu atau terjadi kepada dirinya sendiri. Padahal kematian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan. Cepat atau lambat, mau tidak mau, semuanya pasti akan berakhir atau mati. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, maka kematian atau maut adalah sebuah takdir yang harus dijalani setiap orang. Sebagaimana Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 23, karena upah dosa adalah maut. Maka kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan lagi dari kehidupan kita. Namun orang yang percaya kepada Yesus, meskipun harus mengalami kematian, tapi hidup orang percaya tidak lagi berakhir dalam kematian. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku, pemazmur juga dalam nats yang kita baca tadi tidak takut terhadap cengkeraman dunia orang mati atau maut, karena dia percaya Tuhan akan membebaskan nyawanya dan menarik dia dari cengkeraman dunia orang mati. Maka saudara-saudara, kematian atau maut tidak lagi momok yang mengerikan atau menakutkan bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus telah mengalahkan maut melalui kematiannya dan Dia telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, serta naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, kematian bukanlah kata terakhir, melainkan kehidupan yang kekal selamanya. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam bahasa Batak, ai Kristus doa ngolua diau, jelalaba nang hamatean. Kematian adalah sebuah keuntungan. Melalui kematian kita dapat bertemu muka dengan Allah Bapa kita di surga. Tetapi juga Tuhan bukanlah hanya Tuhan orang-orang yang hidup, tetapi Dia juga adalah Tuhan
atas orang-orang yang mati. Dalam Roma 14 ayat 9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Memakai waktu yang ada, karena hidup ini adalah kairos atau kesempatan, dan suatu saat akan berakhir. Ada pernah seorang bijak berkata, hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir dalam hidupmu. Kalau kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir hidup kita, pastilah kita menjalani setiap aktivitas kita sehari-hari, berusaha berbuat yang terbaik, berusaha menghindarkan kesalahan-kesalahan, dan melakukan hal yang berguna bagi diri kita dan bagi sesama kita. Saudara-saudaraku, marilah kita meneladani pemazmur yang tidak takut menghadapi cengkraman dunia orang mati, karena dia tahu dan dia percaya Tuhan yang membebaskan dia dan menarik dia dari sana. Begitu juga dengan kita. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita, karena Allah telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak takut lagi menghadapi cengkraman dunia orang mati atau maut, karena di dalam Engkau kami mendapatkan kepastian hidup, kini, nanti, dan di masa yang akan datang, ketika Yesus datang kedua kalinya. Ajarlah kami untuk selalu memakai waktu kami dengan baik, dan melakukan hal yang berguna bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Luputkanlah mereka dari segala mara bahaya. Hiburkanlah mereka yang berduka. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah maupun yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Berilah jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi saudara-saudara kami. Masalah jodoh, keturunan, studi, pekerjaan, atau masalah-masalah dalam rumah tangga. Berikanlah yang dirindukan setiap jemaat-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarkan dan kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.